Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan materi kita tentang entity relationship diagram. Kita lihat acuannya tetap dari ERD. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana merancang sebuah data flow diagram. Dari data flow diagram ini kita bisa buat dia ke dalam bentuk IRD atau Entity Relationship Diagram. Kita cukup perhatikan dua tabel di sini. Nah, di sini ya tersedia dua tabel ya. Ada tabel pelanggan, kemudian juga ada tabel transaksi. Nah, dua tabel inilah yang nantinya akan kita hubungkan dalam IRD. Jadi untuk membangun IRD kita perhatikan data store pada data flow diagram. Di sini ada dua data store atau ada dua tabel dalam database-nya nantinya. Pelanggan, transaksi yang berkaitan dengan pelanggan. Ini ada ID pelanggan. Kemudian tentunya ada nama pelanggan. Kemudian ada lagi dia alamat. Kemudian mereka punya nomor HP mungkin. Nah, karena kasusnya kemarin itu Bengkel Hasan, tentu ada nomor kendaraan atau nomor TNKB ya. Bisa juga jenis kendaraan. Dan lain-lain yang mungkin dirasa perlu sebagai atribut. Untuk sementara kita buat di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP pelanggan, nomor kendaraannya, dan jenis kendaraan. Pada data store yang kedua itu transaksi, bisa kita asumsikan dia memiliki atribut nomor transaksi. Nah, di sini nomor transaksi ini menjadi primary key atau kata kunci utama pada tabel transaksi. Di setiap transaksi ada primary key-nya. Itunya dengan nomor transaksi. Primary key itu sifatnya harus unik, tidak boleh sama dengan yang lain-lainnya. Nah, nomor transaksi adalah satu unik di setiap transaksi. Itu juga pada data store yang pertama ini. Yang menjadi primary key adalah ID pelanggan. Jadi, setiap pelanggan memiliki satu ID. Primary key itu bisa saja dia akan menjadi foreign key pada tabel lainnya. Misalnya di data transaksi ID pelanggan ini akan berhubungan dan dia juga dibutuhkan di tabel transaksi, tapi bukan sebagai primary key kan, tetapi dia adalah foreign key. Oke, baik, ini sudah coba rancang aja dari Word aja tadi ya. Dalam membangun sebuah IRD tetap kita acuannya tadi pada data store pelanggan dan transaksi. Ini kita gambarkan dengan simbol pelanggan ini untuk entity pelanggan atau tabel pelanggan. Dia memiliki atribut berdasarkan ini, ada ID pelanggan, nama pelanggan, ada nomor HP, kemudian nomor TNKB, dan jenis kendaraan. Jadi ini adalah atribut-atribut dari pelanggan yang kita asumsikan tadi ya. Jadi sesuaikan namanya, ini ID pelanggan ya tetap ID pelanggan. Ini yang menjadi primary key pada tabel pelanggan, ID pelanggan. Kemudian identitasnya nama pelanggan, nomor HP, TNKB, jenis kendaraan, dan lain-lain mungkin
Kemudian pada tabel transaksi juga di sini yang menjadi primary key-nya adalah nomor transaksi. Nomor transaksi inilah yang akan jadi kata kunci unik atau primary key dalam tabel transaksi ini. Di sini juga dilampirkan ID pelanggan. ID pelanggan ini merupakan primary key pada pelanggan. Namun pada transaksi dia sebagai foreign key atau kata kunci tamu gitu. Kata kunci tamu untuk melengkapi data atau atribut pada transaksi nantinya. Pada bagian transaksi ini ada nomor transaksi, ID pelanggan yang merupakan foreign key ya. Ini diambil dari pelanggan ini. Pada pelanggan dia menjadi primary key, sampai di transaksi dia dibutuhkan dan dia menjadi foreign key. Yang menjadi primary key di sini adalah nomor transaksi. Kemudian ada bayar. Nah, di sini dulu ya, ada kerusakannya apa, spare part yang diganti apa, tanggal transaksinya kapan, juga dilampirkan di sini total bayarnya berapa. Nah, ini adalah atribut pada data store atau tabel transaksi. Di sini ada hubungan antara pelanggan dan transaksi. Di sini disimbolkan seperti ini. Kenapa ini simbol seperti ini? Ini dia dijelaskan bahwasanya hubungannya adalah one to one. Jadi relasinya satu pelanggan akan melaksanakan satu transaksi setiap kali ia datang ke bengkel. Hanya hubungannya adalah one to one. Nah, jadi seperti ini adalah gambaran IRD-nya, dimana dalam DFD sebelumnya hanya terdapat dua data store, yaitunya data store pelanggan dan data store transaksi. Jadi ada dua tabel pelanggan dan tabel transaksi. Berikut ini adalah atribut yang diasumsikan, diasumsikan dalam setiap entity-nya. ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, nomor PNKB, jenis kendaraan, itu pada entity pelanggan. Kemudian entity transaksi ada nomor transaksi, ID pelanggan, dan ini ID pelanggan ini merupakan foreign key dari pelanggan ini. Nah, jadi dia bukan primary key. Yang jadi primary key di transaksi adalah nomor transaksi. Jadi primary key di pelanggan adalah ID pelanggan. Dan atribut berikutnya, hubungan antara pelanggan dan transaksi itu adalah one to one. Jadi satu pelanggan melakukan satu transaksi dalam setiap kedatangan di bengkel Hasan. Oke, mungkin itu saja penjelasan pada kesempatan kali ini. Dalam kasus lainnya bisa dikembangkan lagi. Ini cukup sederhana, hanya ada dua tabel, pelanggan dan transaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.